Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Tetap semangat ya. Ya, kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu bab zakat. Kemarin kita udah belajar yaitu tentang membaca materinya. Sekarang Pak Pur akan jelaskannya. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak berdoa dulu dengan doa belajar supaya pelajaran kita di pagi hari ini biar bermanfaat. Ikutin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, langsung saja. Memahami zakat. Apa perlu dilakukan orang kaya terhadap orang miskin? Membantunya dengan berbagai harta. Orang yang kaya wajib membantu orang miskin. Caranya adalah dengan berzakat. Jika sama orang kaya berzakat, yang orang miskin akan sejahtera hidupnya. Yuk kita bermemasyarakatan tentang zakat. Orang Islam sangat menyukai kesucian, termasuk kesucian rezeki dan harta yang kita miliki. Kesucian harta dan rezeki dilakukan dengan memberikan sedekah dan zakat kepada yang berhak. Harta yang dizakati mendatangkan berbagi pemiliknya. Jiwa yang dizakati menjadi kita menjadi pribadi suci lahir dan batin. Ya, yang kita pelajari di materi kali ini yaitu tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berarti penyucian, ya, pertambahan dalam ajaran Islam. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Ya, nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang dizakati. Ini kalau kita mau mengeluarkan zakat itu harus mencapai nisab. Nisab itu apa tadi? Yaitu adalah akar dan ukuran yang harus kita zakati. Nah, tujuan zakat itu untuk membersihkan harta benda yang kita miliki. Hal itu dimaksud agar mendapat berkah dari Yang Maha memberi rezeki. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap harta yang kita miliki ada hak bagi orang fakir dan miskin. Untuk itu harus benda kita miliki agar bermanfaat dan berkah harus dikeluarkan zakatnya. Hukum zakat. Zakat merupakan bagian rukun Islam yang kelima, yang keempat. Zakat hukumnya fardu ain bagi orang yang memiliki harta yang cukup. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Setiap orang yang harta bendanya sudah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Jika dia tidak mengeluarkan zakat, berarti dia melanggar perintah dan berutang kepada Allah. Zakat dimaksud untuk membantu orang-orang yang lemah ekonominya atau kaum duafa. Dengan zakat hidup menjadi lebih sejahtera. Ya. Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya agar saling menolong dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, umat Islam harus mengeluarkan zakat. Nah, macam-macam zakat yang pertama adalah binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib kita zakati antara lain adalah sapi, unta, kerbau, kambing, atau biri. Nah, binatang tersebut wajib dizakati apabila sudah sampai nisab. Nah, anak masih ingat kata apa nisab? Itu adalah sesuai ukurannya. Yang kedua adalah emas dan perak. Emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai nisab. Nisab emas adalah 94 gram dan zakatnya sebanyak 2,5%. Sedangkan nisab perak itu adalah perak adalah 624 gram. Itu zakatnya juga sama, itu sebanyak 2,5%. Ya, bedanya kalau emas itu 94, kalau perak 624 gram. Kalau di rumah orang tua kita punya harta emas dan perak,
segitu harus dizakati. Biar apa? Biar hartanya biar melimpah, biar berkah. Yang ketiga adalah hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi, jagung, dan gandum. Buah-buahan seperti anggur dan kurma nisab harta dari hasil pertanian adalah mencapai 930 liter. Zakatnya dibayarkan setiap panen. Ya, pas panen itu harus kita wajib dikeluarkan zakat. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan hasil pertanian tergantung bagaimana cara pengairannya. Ya, jika sawah tersebut diairi dengan air sungai dan atau air hujan yang tidak memerlukan biaya, bersanya sebanyak 10% dizakati. Kalau sawah diairi irigasi tapi membayar, itu zakatnya sebanyak 5%. Yang keempat adalah hasil perdagangan. Hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan, seperti berdagang kain, sembako, dan bahan material. Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak. Besar zakatnya harus dikeluarkan juga sama, yakni 2,5% hasil zakat perdagangannya dikeluarkan setiap tahun. Setiap tahun itu harus dikeluarkan zakat. Tadi yang kelima adalah rikas atau barang temuan. Rikas atau barang temuan adalah barang berharga yang ditemukan karena terpendam, seperti barang tambang. Barang temuan wajib dikeluarkan zakat pada saat barang tersebut ditemukan. Besar zakatnya adalah 20%. Nah, pas untuk harta karun, nah itu hartanya boleh dizakati ya, anak-anak. Yang ke C yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap Islam pada akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah tersebut juga zakat jiwa atau zakat nafas, tujuannya untuk mensucikan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam, mulai dari yang masih bayi maupun yang sudah dewasa. Bagi yang masih bayi atau anak-anak, orang tuanya yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Jadi ini orang tuamu, bukan kita, ya, bukan anak-anak, ya. Tapi kalau orang tua harus menzakati anak-anaknya. Demikian juga bagi orang dewasa yang belum memiliki penghasilan yang wajib membayarkan zakat. Syarat wajib zakat yang pertama adalah beragama Islam atau Muslim, lahir atau masih hidup sampai terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan. Diusahakan sebelum Ramadan harus mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah memiliki kelebihan harta baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah waktu pembayaran zakat. Zakat fitrah itu telah dikeluarkan pada awal atau pertengahan Ramadan, tetapi tidak boleh dibayar sebelum datangnya bulan Ramadan. Waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah malam terakhir bulan Ramadan. Jadi ini pas malam terakhir. Tapi kamu awal-awal Ramadan mau zakat dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu sebelum Ramadan sampai Idul Fitri itu tidak boleh, ya. Yang keempat adalah jenis jumlah harta yang dikeluarkan. Jenis harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok atau makanan yang mengandung kenyangan. Menurut masyarakat setempat seperti beras, jagung, gandum, dan sagu, jumlah zakat fitrahnya yang harus dibayarkan sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Yaitu untuk setiap jiwa atau orang.